Oke, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan kembali memecahkan sebuah studi kasus. Studi kasus ini masih saya ambil dari websitenya belajarexcel.id, yaitu adalah Excel test. Kalau teman-teman mau mengerjakan kasus yang sama dengan saya, mau latihan bersama, silakan teman-teman download langsung filenya secara gratis di belajarexcel.id. Teman-teman pilih kodenya yang SBEM006 ini ya. So, langsung saja kita eksekusi. Dimulai dari yang pertama. Isi hari lahir berdasarkan tanggal lahir. Nah, hari lahir harus berbahasa Indonesia. Dari soal tersebut, kita harus menggunakan rumus teks ya. Oke, teks seperti ini. Terus value-nya kita akan ambil dari tanggal lahir, koma, format teksnya. Nah, format teksnya itu karena dia mintanya adalah hari, otomatis teman-teman perlu ketik DD. Kalau D-nya 2 kali seperti ini, dia itu kalau kita enter, otomatis akan muncul dalam bentuk angka. Namun kalau misalnya D-nya kita 4 kali, otomatis dia akan muncul dalam bentuk hari. Ini belum selesai, hanya saja karena faktor komputer saya ini formatnya adalah bahasa Inggris, otomatis hasil operasinya pun juga bahasa Inggris. Sedangkan yang diminta adalah harus berbahasa Indonesia. So, caranya seperti apa? Nih teman-teman tinggal menambahkan beberapa kode gitu kan ya. Kodenya sudah saya tanyakan ke ChatGPT teman-teman semuanya ya. Meskipun teman-teman juga bisa lakukan cek ya. Ini referensi saja. Ada banyak kode yang bisa teman-teman tanamkan di Excel ya. Dollar strip ID untuk Indonesia dan lain sebagainya. Untuk yang lain saya rasa nggak perlu dihafal ya karena kita kan bekerja di Indonesia. Nah, umumnya teman-teman semuanya ya kita menggunakan ini dollar strip ID atau menggunakan dollar strip 421. Itu hasilnya sama saja. Silahkan teman-teman ingat-ingat baik-baik mau menggunakan cara yang mana. Yang paling nyaman buat teman-teman lakukan yang di sana. Oke, kita akan menggunakan dollar strip ID. Oke, kita tekan F2 di sini. Lalu di depan DD ini kita akan tambahkan buka kurung dollar strip ID. Tutup kurung dan enter. Maka dia akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, kalau misalnya kita mencoba mengganti menggunakan 421, apakah sama hasilnya? Kita tekan enter dan hasilnya pun juga sama. Silahkan teman-teman gunakan preferensi mana yang paling gampang. Oke, poin 1 sudah selesai. Lalu sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Poin yang kedua, zodiak ya teman-teman. Zodiak berarti tanggal lahir ya, disesuaikan dengan tabel zodiak ini ya teman-teman. Kita akan menggunakan rumus VLOOKUP, karena kalau kita menggunakan rumus if pasti akan panjang banget. Tapi karena VLOOKUP itu persyaratannya itu harus sama gitu kan ya. Tabelnya, isi yang ada di dalam tabelnya, maka kita akan cek terlebih dahulu. Teman-teman perhatikan, kita analisa sama-sama. Tanggal di sini ya, secara kasat mata, dia itu terlihat sebagai tanggal dan bulan. Padahal kalau misalnya kita cek gitu kan ya, isinya dia itu ada tanggal dan juga tahun. Maka teman-teman ya, VLOOKUP-nya nggak bisa kita langsung menggunakan ini karena pasti nanti hasilnya tidak valid. So, kita harus tambahkan rumus yaitu adalah date. Caranya adalah teman-teman ketik VLOOKUP seperti ini. Lalu lookup value-nya kita akan minta bantuan rumus date gitu kan ya. Year-nya karena ini semua ke bawah sama saja yaitu adalah 1900, kita tetapkan sebagai tahunnya 1900. Nah, biar sama nih. Kalau ini kan variasi gitu kan ya, 93, 97, 80. Nah, kita jadikan semuanya itu menjadi 1900. Man-nya kita akan tambahkan rumus man yang kita ambil dari tanggal lahir. Tutup kurung, koma. Dan day-nya, ya, tanggalnya kita akan ambil dari serial number. Tutup kurung. Dan tutup kurung satu kali lagi untuk function date-nya. Kalau sudah, teman-teman tekan koma. Oke, itu adalah table array-nya, teman-teman. Sorry, itu adalah lookup value-nya. Berikutnya adalah tabel array. Nah, seperti biasa, teman-teman tinggal blok saja. Kalau sudah, teman-teman kunci dengan tekan F4, koma, lalu dia minta kolom index number. Kolom nomor berapa yang akan diambil, yaitu adalah kolom nomor 2 ya. Koma, nah biasanya kalau kita VLOOKUP sering menggunakan false atau 0 gitu ya. Kali ini kita akan menggunakan 1 atau true, itu berfungsi untuk approximate match, yaitu adalah perkiraan. Tekan 1, tutup kurung, dan enter. Kalau sudah, teman-teman tinggal di copy ke bawah. Jadi ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Isi umur dalam tahun berdasarkan tanggal lahir sampai dengan hari ini. Hari ini itu adalah C4 ini ya teman-teman.
penentuan untuk hari ini, maka kita akan menggunakan rumus date diff. Oke, jangan takut ketika teman-teman mengetik date seperti ini, kan biasanya kalau kita VLOOKUP gitu kan ya, cukup ketik VLO seperti ini lalu tekan tab, otomatis dia akan muncul. Karena rumusnya ada dalam list. Sedangkan kalau date diff kita ketik date diff seperti ini, nggak muncul gitu kan ya. Kalau kita tekan tab, maka hasilnya name. Teman-teman jangan panik. Kita lakukan sekali lagi ya. Ketik date diff, diff itu adalah different, buka kurung, nah baru dia muncul. Jadi rumus date diff ini sebenarnya semua Excel itu ada, hanya saja dia itu tidak ditampilkan teman-teman semuanya dalam list function. Oke, date diff berarti kita akan mulai dari tanggal lahir, koma, terus berikutnya tanggal hari ini berarti yaitu adalah 20 Juni, kita kunci dengan F4, koma, dan dimintanya adalah tahun, yaitu kita ketik Y atau year, tutup kurung dan enter. Copy ke bawah, teman-teman copy dan paste di bawah. Kita cek terlebih dahulu ya. Kelahiran 1990, tahun ini umurnya 35, betul ya? Kelahiran 1993, tahun ini adalah 31. Secara logika, hitung-hitungan kalkulator betul ya? Rumus kita sudah benar. Sekarang kita buat tempat dan tanggal lahir. Tempat tanggal lahir, penggabungannya seperti ini ya teman-teman. Soal nomor 4, gabungkan tempat dan tanggal lahir dengan format berikut ini. Tasikmalaya 31 Maret 1995. Oke, berarti kita akan gabungkan. Ada banyak cara berarti. Bisa menggunakan concat init, atau simbol N, atau menggunakan text join. Karena komputer saya sudah support text join, saya akan menggunakan rumus text join. Seperti ini. Delimiternya karena dimintanya itu adalah koma, maka akan saya ketik koma seperti ini. Oke, koma. Saya akan ketik true, koma. Teks 1 yaitu adalah tempat lahir. Oke, koma. Lalu teks keduanya itu adalah kita pilih teks seperti ini ya teman-teman semuanya. Karena ini formatnya kan macam-macam gitu kan ya. Kalau misalnya kita langsung pilih ini nanti nggak akan valid. Maka kita minta bantuan function text. Value-nya adalah dari tanggal lahir, koma. Nah, formatnya itu teman-teman bisa menggunakan DD. DD ini artinya nanti akan muncul tanggal gitu kan ya. MM, kalau teman-teman tekan MM 2 kali seperti ini, maka munculnya itu adalah bulan dalam bentuk angka. Kalau misalkan 4 kali seperti ini, bulan akan ditulis sepenuhnya. Sedangkan kalau ditulis 3, dia akan ditulis bulan dalam bentuk potongan. Oke ya. Lalu berikutnya adalah tahunnya lengkap ya. 1, 2, 3, 4. Tanda petik, tutup kurung dan enter. Oke, jadi ya teman-teman. Oke, kalau sudah teman-teman di copy ke bawah. Tapi ada permasalahan. Permasalahannya adalah gitu kan ya. Karena dari tadi itu dimintanya dalam format bahasa Indonesia, harusnya di sini pun juga formatnya sama, bahasa Indonesia teman-teman. Kita cek terlebih dahulu apakah formatnya sudah bahasa Indonesia. Ternyata tidak. Dilihat dari mana? Ini Agustus dan juga Oktober. Agustus kalau bahasa Indonesia harusnya singkatannya adalah AGU gitu kan ya. Terus Oktober harusnya singkatannya adalah OKT bukan OCT. Nah, ini formatnya adalah bahasa Inggris. Bagaimana caranya untuk mengganti ke bahasa Indonesia? Sama seperti video sebelumnya. Kita akan tambahkan function di sini ya, teman-teman. Kode maksud saya. Buka kurung seperti ini, $strip, teman-teman bisa ketik ID. Tutup dan enter. Harusnya ini sudah sesuai. Oke ya, yang tadinya Agustus sekarang sudah menjadi Agustus versi Indonesia, Oktobernya juga versi Indonesia. Selesai ya teman-teman. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 5. Nomor 5 adalah isi generasi berdasarkan ketentuan berikut ini. Oke, umum ya, baby boomers sesuai dengan tahun-tahun ini. Oke, biar ini lebih mudah pada saat pengerjaannya, teman-teman juga lebih enak nontonnya, akan saya hidden terlebih dahulu. Dan ini juga akan saya hidden. Oke, generasi ya. Kalau lebih mudahnya dalam lingkungan pekerjaan, saya lebih memilih untuk dibuatkan tabel terlebih dahulu, baru kita VLOOKUP ataupun index match. Atau kalau misalkan seperti ini, teman-teman bisa menggunakan rumus if ataupun ifs. Namun dalam kesempatan kali ini, saya akan menggunakan rumus if ya. Banyak cara, karena ini rumus logika ya. Ada orang yang menggunakan
Jika if lebih besar dari tanggal lahir sama dengan 1946 gitu kan, ada yang seperti itu. Ada yang menggunakan kurang dari. Jika kurang dari 1964 maka baby boomers. Ada yang seperti itu. Atau ada juga yang jika tanggal lahir lebih dari 1946 dan gitu kan, menggunakan if and kurang dari 1964 sama dengan baby boomers. Teman-teman, yang penting hasilnya itu sesuai, maka silahkan gunakan function yang manapun. Namun dalam kesempatan kali ini saya akan menggunakan yang versi saya ya, sama dengan if. Logical testnya adalah year. Saya akan ambil tahunnya saja dari tanggal lahir ini. Oke? Koma, jika tahun dari tanggal lahir itu, sorry belum koma ya, kurang dari sama dengan 1964, koma, maka masuknya adalah baby, sorry saya salah ketik, baby boomers. Tanda petik dan koma. Sekarang kita masuk ke logika yang kedua. If jika ya tahun dari tanggal lahir ini oke, kurang dari sama dengan berapa teman-teman? 1980, koma, maka dia masuknya adalah Gen X, orang tua kita. Oke, kita masuk ke logical test yang ketiga. Jika tahun dari tanggal lahir ini kurang dari sama dengan berapa berikutnya? 1996, koma, maka dia masuknya adalah milenial. Jangan sampai salah ketik ya teman-teman, harus sama persis dengan kriteria si soal. Oke, masuk kriteria yang keempat. Jika tahun dari tanggal lahir ini kurang dari sama dengan 2012, maka dia masuknya adalah generasi Gen Z. Nah, jika tidak termasuk dalam 4 kategori tersebut, maka dia itu adalah Gen Alpha ya. Tanda petik tutup kurung. Ini teman-teman tutup kurungnya harus pas gitu kan ya, sebanyak 4 kali. Cuma kalau teman-teman gak mau repot, tutup kurung aja 1 kali, lalu teman-teman tekan enter, dia akan autocorrect. Kalau sudah teman-teman enter aja. Biar nggak pusing harus menghitung berapa gitu kan ya. Oke, seperti biasa kita lakukan koreksi terlebih dahulu ya. Generasi milenial ini lahirnya 1990. Oke, berikutnya adalah ini lahir tahun 2014, masuknya adalah Gen Alpha. Oke, betul. Berikutnya yang paling bawah kita coba 1980 ya. 1980 itu masuknya adalah Gen X. Terus ini 1997 masuknya adalah Gen Z. Baik. Harusnya rumus kita sudah tepat teman-teman semuanya. Baik, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 6 ya teman-teman. Nomor 6 itu adalah ini, kapan tanggal ulang tahun berikutnya jika hari ini adalah 20 Juni 2025. Oke, berarti gini teman-teman semuanya. Kita harus pahami logikanya dulu sebelum kita tanamkan rumus ya. Hari ini adalah 20 Juni 2025, artinya pertengahan tahun. Otomatis teman-teman secara penghitungan gitu kan ya, akan ada orang yang ulang tahunnya di tahun ini. Jadi orang-orang yang lahirnya itu lebih dari 20 Juni 2025, ulang tahunnya adalah tahun ini sesuai dengan tanggal lahir. Tapi kalau misalkan yang dia udah kelewat gitu kan ya, tanggal 1 Januari sampai dengan 19 Juni, otomatis next ulang tahun adalah tahun depan. Nah, itu adalah logika yang akan kita pakai. Maka langsung saja kita uji menggunakan rumus if gitu kan ya. Logical testnya adalah kita akan menggunakan bantuan rumus date gitu kan ya. Karena nggak bisa langsung menggunakan tanggal lahir. Soalnya tahunnya kan masih tahun-tahun itu ya. Jadi kita akan ambil tahunnya dari tahun ini. Date, maka year-nya akan saya minta bantuan untuk ngambil dari tahun ini, F4. Atau kalau dalam kasus nyata teman-teman tinggal pakai now aja ya. Oke, koma, lalu month-nya akan saya ambil bulan dari tanggal lahir, koma, dan tanggalnya akan saya ambil dari tanggal lahir. Oke, selesai nih teman-teman semuanya. Jika hasil operasi dari function date ini, gitu kan ya, saya tambahkan tutup kurung untuk tutup kurung date-nya, lebih dari sama dengan hari ini, F4, koma, nah maka kita masuk ke logikanya. Maka apa teman-teman?
maka ulang tahun berikutnya adalah sama tanggal dengan bulannya, hanya saja kita ganti tahunnya menggunakan tahun ini. Gitu kan logikanya ya. Maka date, year-nya kita akan ambil menggunakan tahun ini. Sorry, kita kunci dulu. Koma, bulannya month kita akan ambil dari tanggal lahir. Dan harinya kita akan ambil dari tanggal lahir juga. Jangan lupa tutup kurung untuk date-nya. Koma. Sekarang kita kembali ke function if. Function if dia mintanya adalah value if false. Jika tidak sesuai dengan itu, maka sebenarnya sama saja. Oke, tinggal tahunnya aja. Karena kan logika yang kedua ini ya, value if false ini untuk orang-orang yang ulang tahunnya tahun depan gitu kan ya, dari tanggal 1 Januari sampai dengan 19 Juni 2026, otomatis fungsinya sama, cuma tahunnya saja kita ganti. Kalau teman-teman mau gampang ya, teman-teman sebenarnya tinggal copy aja rumus yang di atas ini. Oke, copy. Tapi di bagian tahun gitu kan ya, teman-teman tambahkan 1. Oke, sudah? Kalau sudah, teman-teman tinggal tekan enter. Setelah itu, Anda copy paste ke bawah. Kita cross check terlebih dahulu, teman-teman, pastikan ini benar. Oke, ini adalah lahir 12 Januari 1990. Ulang tahun berikutnya adalah... Oh sorry, saya ada kesalahan teman-teman semuanya. Oke, saya salah ya. Ini harusnya C4 bukan C3 ya. Saya akan ganti C4. Nah, ini baru benar. Oke, kita cek logikanya dulu. Ini lahir tanggal 12 bulan 1 1990, otomatis ulang tahunnya adalah 12 Januari 2026. Ini ya orang-orang yang kelahirannya itu adalah di bawah dari 20 Juni 2025, dan ini adalah ulang tahunnya orang-orang yang lebih dari atau sama dengan 20 Juni 2025. Ulang tahunnya sama. Oke, gampang ya. Meskipun rumusnya panjang, sebenarnya logikanya gampang banget. Kita masuk ke yang terakhir teman-teman, nomor 7, berapa hari lagi hingga menuju tanggal ulang tahun berikutnya. Oke, ini gampang banget pakai aritmetika dasar aja, sama dengan ini next ultah dikurangin dengan hari ini. Oke, setelah itu teman-teman copy aja. Oh sorry, ini belum dikunci ya teman-teman. Jadi harusnya di sini C4-nya dikunci, sehingga rumusnya tidak bergerak, dan kita copy sekali lagi. Mantap jiwa. Cek secara logika. Ini 3 hari lagi ulang tahun nih. Kelahirannya kapan? Ya, tanggal 23 Juni 2025. Sehari ini adalah tanggal 20 Juni. Oke, betul ya? Baik, jawabannya udah betul. Sekarang teman-teman, kalau sudah, jangan lupa. Kadang-kadang kita udah merasa pede nih, jawaban kita bener gitu kan ya. Jangan lupa teman-teman lakukan cek hasil jawaban. Caranya gampang banget, teman-teman tinggal klik linknya aja, berikan nama lengkapnya. Misalkan saya kelas Excel Pro gitu kan ya. Terus kodenya teman-teman tinggal copy di sini. Dan kode jawabannya Anda juga tinggal copy di sini. Dan cek jawaban. Oke, ini adalah hasilnya. Kalau sudah benar semuanya, teman-teman dapat nilai 100 gitu kan ya, dan predikatnya jelas. Dan ini, kita dapat penghargaan teman-teman, proof of completion. Nah, ini bisa teman-teman download, bisa teman-teman jadikan portofolio, barangkali bisa mempermudah Anda dalam proses melamar pekerjaan. Baik, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang lainnya.